Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau sampai hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua berkat anugerahnya. Tentunya kalau kita menyapa orang lain, menanyakan kabarnya, apa kabar? Dan pasti kita mendapatkan jawaban. Tentu kami semua ada dalam keadaan yang sehat, ya. Dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, serta diberkati oleh Tuhan. Yesuslah pengharapanku. Haleluya. Yesuslah pengharapanku tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu, ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Haleluya. Yesuslah pengharapanku tengah badai hidup. Padamu aku percaya, ku pegang janji-Mu, ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat yang terindah, ku berhadapan denganmu, Tuhan. Berkat melimpah ada padaku. Haleluya. Terima kasih. Saat terindah di hadirat-Mu,
Haleluya. Terima kasih. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Glory. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur buat anugerah yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan dan kesehatan serta perlindungan yang Kau berikan kepada kami, sehingga saat ini kembali kami datang untuk melayani, untuk beribadah, bersyukur buat segala perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang membuat kami ada sampai hari ini. Amin. Kami rindu kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan memberikan kami telinga seorang murid yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, memberikan kami kerendahan hati untuk mengerti apa yang Engkau mau untuk kami lakukan di hari-hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Kami siap untuk terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik dalam hidup saudara dan saya. Kita boleh lagi menikmati akan ibadah lewat ibadah online ini. Ya, kita sudah masuk dalam new normal ya. Setelah PSBB dan masuk kepada new normal. Dan kembali lagi kita akan menikmati akan kebenaran firman Tuhan di minggu yang pertama. Tema yang saya sampaikan, saya akan berikan satu tema di sini bahwa harga suatu proses. Nah, kalau berbicara proses, ada satu perjalanan, ya, ada satu kurun waktu yang harus dijalani. Ya, kalau kita berbicara tentang proses itu memang sesuatu yang gak enak, saudara. Ya, itu begitu menyakitkan. Mari sama-sama kita akan sama-sama melihat satu peristiwa atau satu perikop di sini yang saya ambil. Mungkin saya sudah sampaikan di khotbah-khotbah pada beberapa waktu yang lalu, mungkin tahun lalu ya saudara-saudara, lewat tema, karena gereja kita adalah kita memakai tema per bulan ya, tapi tidak harus tergantung dengan tema itu ya. Sekali lagi saya akan berbicara tentang harga satu proses. Saya ambil di dalam Yeremia pasal yang ke-18. Mulai kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-18. Mulai ayat yang pertama saya baca buat saudara. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia. Kitab Yeremia pasal yang ke-18. Kita baca mulai ayat yang pertama. Judulnya di sini pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Tadi saya sudah katakan harga suatu proses. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk.
Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ya, kalau kita baca satu perikop ini berbicara tentang satu pembentukan, ya, di mana Yeremia disuruh Tuhan untuk pergi ke tukang periuk. Ya, Alkitab berkata, kalau saudara pelajari mulai ayat yang pertama, firman Tuhan datang kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera di rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataanku kepadamu. Jadi Yeremia sebagai nabi Tuhan kepada orang Yehuda, ya, orang Yehuda, untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan pesan Tuhan lewat Nabi Yeremia. Nah, kalau kita melihat keadaan orang Israel pada zaman Nabi Yeremia, jadi kehidupan rohani mereka sangat memprihatinkan, saudara. Mereka dalam keadaan yang boleh dikatakan rohani mereka buruk. Ya, mereka lebih suka, kalau saudara baca terus ya, mulai dari pasal 1 sampai pasal yang terakhir, ya, yang pada akhirnya orang Israel atau bangsa Yehuda ditawan, diangkut ke Babel. Ya, salah satu kegagalan mereka karena apa? Mereka meremehkan firman Tuhan yang disampaikan oleh para nabi. Mereka lebih suka mendengar nabi-nabi palsu pada zaman itu. Karena perkataan Nabi Yeremia itu berbicara tentang satu peringatan, kalau mereka tidak mendengarkan, kalau mereka tidak meresponi akan firman Tuhan, maka mereka akan mengalami satu akibat. Nah, itulah yang mereka tidak mau dengar. Ya, mereka tidak mau berdengar. Nah, kalau kita baca di dalam pasal ini berbicara tentang tukang periuk, bahwa kamu pergi ke tukang periuk. Setelah kamu di sana, maka kamu akan melihat cara kerja, ya, daripada seorang tukang periuk. Tukang periuk itu dia pekerjaannya itu membentuk suatu bejana, bukan saja bejana, buli-buli, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada satu kata yang menarik di sini. Perhatikan di dalam ayat yang ke-4 di sini, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangan itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik di pemandangannya. Jadi Yeremia disuruh perhatikan bagaimana seorang pembuat bejana yang sedang membentuk. Dikatakan di dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi, ayat yang keempat, apabila seorang, ya, penjunan atau tukang bejana membentuk bejana itu kemudian rusak, ya, rusak, maka dia tidak akan membiarkan, ya, dia tidak akan membiarkan begitu saja, tetapi seorang penjunan, seorang tukang bejana, dia akan membetulkan kembali. Dia akan membentuk, artinya dia akan merubah pola daripada bejana itu sesuai dengan maunya si tukang bejana itu. Nah, kalau kita artikan, sebetulnya ini berbicara tentang kehidupan daripada bangsa Israel. Kondisi bangsa Israel pada waktu itu, mereka dalam keadaan yang sudah rusak. Ya, rusak. Artinya apa? Kehidupan spirit mereka, hubungan mereka kepada Tuhan, ya, rusak.
Mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan, karena ada ayat yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati. Tetapi mereka sama sekali mereka tidak meresponi bahwa di dalam Tuhan ada berkat. Di dalam Tuhan ada penyertaan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti Tuhan akan menjaga kehidupan bangsa Israel. Ya, tetapi mereka tidak meresponi. Mereka tidak menghiraukan. Tadi saya katakan mereka lebih suka mendengar ya pesan-pesan daripada nabi palsu, karena perkataan nabi palsu itu begitu mengenakan telinga orang Israel. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa tukang bejana itu, ya, penjunan itu tidak akan membiarkan, tetapi dia akan membentuk kembali dengan maunya si penjunan itu. Nah, si penjunan itu sebetulnya berbicara tentang kehidupan atau berbicara tentang Allah. Allah ingin membentuk mereka. Allah ingin membentuk kehidupan daripada bangsa Israel dengan caranya sendiri. Ya, bukan cara mereka. Bukan cara kita. Kadang-kadang kehidupan rohani kita mau ngatur Tuhan, saudara-saudaraku. Saya mau seperti ini. Ya. Ada yang saya sempat dengar, saya mau setia kepada Tuhan, saya mau berbuat sesuatu kepada Tuhan. Ya. Asal begini. Tidak. Tuhan yang mengatur hidup saudara. Tuhan yang membentuk kita. Ya, bukan maunya kita. Amin. Jangan kita ngatur. Ya. Jangan kita ngatur. Ya. Jadi kehidupan bangsa Israel, mereka dalam keadaan yang sudah rohani mereka sudah goprok, sudah sangat memprihatinkan. Ya. Makanya Yeremia disuruh kepada tukang periuk. Coba perhatikan. Ya. Tukang bejana itu. Kalau sudah rusak, ya, perhatikan, saya ulangi lagi, ya. Apabila bejana yang sedang rusak dibuatnya, ya, sedang dibuatnya dari tanah liat, tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Jadi Tuhan ingin membentuk bejana yang lain sesuai dengan maunya Tuhan. Ya. Tadi saya katakan itu sebetulnya berbicara tentang kehidupan daripada bangsa Israel. Ya. Jadi Yeremia diberikan tugas untuk menyampaikan suatu pesan Tuhan kepada mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar, supaya mereka bertobat, supaya mereka menghargai akan kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Ya. Tetapi mereka tidak meresponi sama sekali. Ya. Kita melihat di sini, kalau berbicara tentang proses itu, kalau saudara baca di dalam kamus, ya, itu ada 3 pengertian yang saya pelajari di sini, bahwa proses itu yang pertama runtunan perubahan, ya, atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Kemudian yang kedua itu rangkaian tindakan atau perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan suatu produk, ya, itu. Seperti kalau di pabrik, ya, ada satu produk yang tetapi lewat proses. Kemudian yang ketiga, perkara dalam pengadilan. Seorang terdakwa bukan langsung divonis, tetapi sebelum dia divonis, dia harus, ya, mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang otentik, ya, supaya benar-benar dia benar-benar bersalah. Karena kadang-kadang ada juga salah. Makanya mereka tidak sembarangan di pengadilan itu, ya, mereka tidak sembarang untuk memutuskan sesuatu. Jadi ada satu proses yang berkepanjangan. Ada yang sampai diadili sampai beberapa bulan, karena mereka harus mengumpulkan bukti-bukti, baru hakim memutuskan satu perkara itu, dia bersalah atau tidak. Ya, itu satu proses. Nah, begitu juga dengan kehidupan kekristenan kita. Kekristenan itu adalah bukan gampangan, saudaraku. Menjadi orang percaya bukan gampangan.
tetapi kita harus melewati segala macam suatu proses, ya, proses. Jadi Yeremia disuruh Tuhan, ya, ke tukang periuk tadi melihat cara memproses periuk itu, ya, supaya apa? Dia melihat, oh begini caranya Tuhan memproses setiap orang, begini caranya memproses bejana. Apabila sudah rusak, maka tidak bisa dibiarkan begitu saja, akan diubah lagi dengan pemandangannya Tuhan, saudara-saudaraku. Jadi kalau berbicara tentang proses itu memang sesuatu yang gak mengenakan. Tadi saya katakan, ya, sakit enggak kalau kita diproses? Halo? Sakit enggak? Sakit, saudaraku. Saya aja melewati proses Tuhan lewat ketika, ya, saya mulai belajar untuk melayani Tuhan, ya, ya, itu lewat proses. Kadang-kadang satu proses itu ada jatuh bangun, hampir gagal, saudaraku, jatuh bangun, ya, jatuh bangun di dalam satu proses itu, ya. Kita proses secara hati, pikiran, diproses secara waktu, ya kan? Itu nggak mengenakan, saudaraku. Seperti seorang prajurit, ya, awal dia masuk dalam camp, ya, awal dia masuk dalam camp untuk sebelum dia masuk ke medan, ya, seorang prajurit atau seorang tentara, dia harus melewati berbagai macam proses yang menyakitkan buat dia, ya, menyakitkan. Tetapi mau tidak mau harus melewati itu. Karena apa? Ketika mereka masuk ke dalam medan, apalagi kalau berbicara tentang medan perang, oh, prajurit itu sudah siap. Semua moral dia sudah siap, ya. Dalam segi psikologis dia sudah siap, mental dia sudah siap. Nah, begitulah kehidupan rohani saudara dan saya. Untuk kita memasuki dalam mau jadi sama seperti Kristus, ya, mau bertemu dengan Tuhan. Kekristenan itu bukan gampangan. Kita harus melewati banyak hal. Coba saudara pelajari tokoh-tokoh dalam Alkitab, perjalanan kehidupan daripada, ya, pelaku sejarah itu di dalam Alkitab. Tentunya mereka melewati proses-proses dengan proses-proses yang berbeda, ya. Tetapi kalau kita melihat, ya, karena Alkitab menjelaskan lebih terperinci, ya, ada awal dan ada akhir, ya, alfa dan omega. Ada awal dan akhir. Kita melihat awal yang mereka lakukan dengan melewati proses, ujungnya pasti akan hasilnya bagus. Mereka akan melihat satu hal yang luar biasa. Nah, saya percaya kekristenan, terutama jemaat GPD Emmanuel, kalau kita melewati proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi, suka duka yang dialami, kita dibentuk oleh firman Tuhan, kita dibentuk sesama, kita dibentuk oleh suatu masalah, kita diproses dengan berbagai macam cara. Maka kalau kita sungguh-sungguh mengikutinya, asal kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapat satu hasil yang baik, saudara-saudara. Amin, saudaraku. Nggak gampang, saudaraku. Kita harus melewati itu. Siapapun di dunia sekuler, berkali-kali saya katakan, pasti, ya, mesti dari awal dulu, ya, mesti dari awal. Dari awal, kemudian dia naik sampai dia diangkat, ya. Tidak ada di dunia pun instan. Meskipun dunia ini serba instan, ya, makanan instan, semua tinggal beli, apalagi di masa Covid ini, ya, saudara-saudaraku, ya, semua serba instan. Kita harus mengumpulkan banyak, kalau, ya, punya berkat banyak, ya, segala macam, kita beli mie instan, ya, makanan kaleng, ya. Saya aja banyak, ya, istri saya banyak membeli makanan-makanan yang instan, ya. Tapi jangan kita terus setiap hari makan instan, itu kan berbahaya, ya. Itu akan membawa dampak dalam pencernaan kita, ya. Itu harus ada waktu, ya. Kalau tidak, wah, itu berbahaya, saudaraku. Akan mempengaruhi akan pencernaan, ya, di tengah-tengah kesulitan ini. Jadi siapapun saudara dan saya, ya, harus melewati akan perjalanan-perjalanan yang sangat panjang, memakan waktu, ya, dan segala hal itu akan apa? Membentuk kepribadian rohani kita supaya apa?
kita menjadi sama seperti Kristus, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, ya, ada dua pelanggaran. Kenapa Tuhan memproses mereka, bangsa Israel? Yang pertama, ada dua pelanggaran yang mereka lakukan. Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi sejarah, kenapa mereka, kalau saudara baca terus dari kitab Nabi Yeremia, sampai mereka diangkut ke Babel selama 70 tahun. Yang pertama, ya, mereka sudah meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama, meninggalkan Tuhan. Kenapa? Kita tahu bangsa Israel itu adalah pilihan Tuhan, bangsa yang dikhususkan, ya, dipilih Tuhan. Tetapi sangat menyakitkan, ya, hati Tuhan disakiti. Berkali-kali mereka meninggalkan Tuhan. Dari zaman hakim-hakim, dari keluaran hakim-hakim sampai kepada raja, mereka terus menyimpang. Setelah habis generasi yang lain, ada generasi yang lain, mereka terus, ya, menyakiti hati Tuhan. Terus, ya. Kemudian sampai kepada zaman Nabi Yeremia itu zaman raja-raja, saudaraku, ya. Akhir pemerintahan daripada Sedekia itu, kalau kita pelajari, ya, yang pertama tadi, mereka telah meninggalkan Tuhan. Yang kedua, ya, kalau kita pelajari, saya pelajari benar, bahwa mereka telah melanggar akan Sabat. Karena di dalam Israel itu ada hari Sabat, itu seminggu sekali. Hari Sabtu mereka harus beribadah kepada Tuhan, dikhususkan. Kemudian ada Sabat, ada tahun Sabat. Tahun Sabat itu berbicara 6 tahun. Selama 6 tahun mereka harus bekerja untuk apa? Bekerja untuk ladang-ladang mereka. Tetapi setelah lewati 6 tahun, itu mereka harus membiarkan akan tempat mereka, ladang-ladang mereka, untuk dibiarkan setahun tidak difungsikan, ya, supaya apa? Tanah itu subur. Memang Alkitab berkata tanah itu subur, saudaraku. Tanah itu subur, penuh dengan susu dan madu. Tetapi mereka harus mengelola itu, ya, makanya ada tahun Sabat. Jadi mereka harus membiarkan tanah itu selama 1 tahun. Jadi ternyata ada mereka telah melanggar Sabat itu, tahun Sabat itu, selama beberapa tahun, ya, saudaraku. Ada 40 lebih tahun, 40 lebih kali mereka tidak merayakan Sabat. Berarti itu beratus-ratus tahun mereka tidak laksanakan. Makanya Tuhan izinkan mereka untuk mereka harus pindah sementara dari Yerusalem ke Babel selama 70 tahun. Ya, itu pelanggaran mereka. Tetapi ada pemulihan. Makanya itu Tuhan bentuk mereka dengan cara mereka sendiri. Amin. Cara Tuhan sendiri, maksud saya. Tuhan bentuk mereka untuk pindah ke Babel. Oh, di Babel itu mereka nggak enak. Mereka diperhadapkan satu ancaman di zaman Esther, ya, dan juga zaman-zaman yang lain, zaman Daniel, ya. Mereka diancam, tetapi Tuhan menjaga mereka. Amin. Tuhan memproses mereka, Tuhan membentuk mereka supaya mereka masuk kembali ke tanah perjanjian. Nah, kemudian ketika mereka masuk kembali ke tanah perjanjian, ada proses yang harus mereka kerjakan. Yang pertama, mereka harus membangun bait Allah. Yang kedua, mereka harus membangun tembok. Yang ketiga, mereka harus membenahi akan kota yang sudah rusak. Itu proses, saudara. Proses. Nah, kalau saya artikan secara rohani, begitulah kehidupan saudara. Membangun kehidupan rohani kita, membangun bait Allah rohani kita, itu ada satu proses yang begitu panjang. Untuk apa? Untuk kita menjadi indah di dalam pemandangan Tuhan. Amin. Luar biasa. Kalau kita baca di dalam, ya, ayatnya yang ke-6 di sini, ya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan akan memulihkan mereka, bukan berarti akan sesuatu hal yang lain, tetapi memulihkan mereka dalam kata memproses kembali dengan caranya Tuhan. Amin, saudaraku. Caranya Tuhan. Dan kita lihat lewat berjalannya waktu, mereka dipulihkan kembali. Amin, saudaraku.
asal mereka melewati proses. Asal kita saudara-saudara harus melewati satu proses. Memang saya mau katakan proses itu nggak enak, saudara. Apalagi di masa-masa pandemi ini, meskipun kita PSBB sudah berakhir, tapi kita melihat banyak hal-hal yang terjadi. Ya, saudara dan saya di tengah-tengah ini, mari kita jalani proses itu dengan bersama dengan Tuhan. Kalau kita jalani proses itu, kalau kita pikul salib, ya, kalau kita pikul salib dengan caranya Tuhan, maunya Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, perhatikan baik-baik, ya. Kadang-kadang gereja melewati proses, ya, itu berat, saudaraku. Ya. Dunia yang sekarang serba cepat, ya. Kalau hidup tanpa Tuhan, kita tidak akan mengalami suatu hal yang baik dalam hidup saudara. Ya. Tuhan inginkan kita mengalami suatu hal yang terindah, asal melalui apa? Suatu proses itu. Seperti kata Alkitab, saudaraku, masalah pencobaan dan lain sebagainya, itu merupakan suatu proses dalam kehidupan kita. Memang kita diproses oleh firman Tuhan, tapi apapun yang kita alami, ya, anggaplah itu suatu proses untuk membentuk akan kehidupan rohani saudara dan saya, supaya saudara menjadi indah, asal bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh melewati itu bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Amsal 10 ayat 28, ya. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Sekali lagi, Amsal 10 ayat 28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik sia-sia. Kemudian di Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kadang-kadang kita melalui proses, ya, sesama jemaat, sesama anak Tuhan, ya. Jangan sakit hati. Ingat baik-baik, oh iya, ini proses Tuhan. Kalau ada saling menyakiti, jangan pindah gereja. Jangan, oh saya tidak mau ke gereja lagi. Jangan. Kita kalah, saudaraku. Dimanapun kita berada, kita pindah sini, tetap kalau kita tidak selesaikan, itu tidak akan membentuk akan kehidupan karakter iman saudara dan saya. Nah, saudara-saudara, perhatikan, apa sih tujuan proses? Apa tujuan proses? Ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, untuk kemurnian iman saudara. Amin, saudaraku. Kenapa Tuhan membentuk Israel menjadi bejana yang indah? Supaya mereka murni. Hidup mereka teruji, ya, murni, ya. Coba kita baca di dalam 1 Petrus ayat 7-8. 1 Petrus ayat yang ke-7 sampai 8. Di situ jelaskan, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Nah, saudara, pencobaan itu dari mana? Bukan dari Tuhan. Kadang-kadang itu datang dari iblis. Ya. Datang dari iblis. Untuk apa? Karena memang Tuhan izinkan iblis untuk mencoba kita. Iblis ada di dunia ini, ada di alam, roh-roh jahat ada di udara. Dia sedang mencoba, dia sedang menjatuhkan iman kita. Tapi ini Tuhan izinkan, ya. Tergantung standar kualitas rohani saudara. Apakah kita sungguh-sungguh ada di dalam rencana Tuhan, sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, ya. Perhatikan baik-baik. Kita baca selanjutnya. Sekalipun, ya, sekarang kamu dalam seketika harus kamu berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7. Ya, perhatikan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin, saudaraku. Memurnikan kemurnian iman kita, ya. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Ya, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin, saudaraku. Apa sih? Sekali lagi saya katakan, untuk apa? Ya, tujuan proses itu, suatu proses untuk memurnikan iman saudara. Berkali-kali saya katakan, saudara kalau punya emas, ya, kita lihat emas diproses. Dia diambil dari satu batu, ya, bahkan pun dari mereka gali sampai ke dalam batu, ya. Di situ ada seperti serbuk-serbuk emas yang belum berbentuk,
Tetapi bagaimana dia diproses itu harus digiling. Sedemikian rupa setelah digiling, ya anda tahu caranya seperti apa ya. Tetapi kita lihat proses yang begitu panjang. Kalau sudah lihat di Freeport itu ya, ada satu terowongan seperti apa ya, itu alat-alat berat itu kalau disuting dari jauh itu, ya dilihat dari jauh itu seperti mainan saja, saudaraku. Tapi padahal itu alat berat, ya. Rodanya itu lebih tinggi daripada manusia. Tapi kalau dilihat dari jauh, waduh, seperti alat mainan saja. Padahal itu alat berat yang dikirim dari luar negeri Amerika. Ya, luar biasa. Jadi kita lihat lubang yang begitu dalam ya, itu berapa ratus meter ke bawah. Ya. Jadi bagaimana mereka mengambil satu ya batu-batu itu kemudian digiling dengan alat-alat berat, alat-alat yang canggih. Begitulah kehidupan. Kemudian jadilah emas. Ya, dimurnikan. Dimurnikan dengan apa? Dengan air perak itu. Ya, perak. Tentunya ada arti-arti rohani, saudaraku. Jadi dimurnikan. Ya, Ayub, ya kalau kita baca dalam ayat 23 ayat 10 ya, kita lihat pengalaman Ayub ya. Tentunya tidak ada yang seperti dia. Ayub dia mengalami suatu proses yang sangat luar biasa. Padahal dia dikatakan di dalam ayat pasal 1 dia saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Kurang apa dia? Udah kaya, ya semua sukses, tetapi toh Tuhan izinkan dia mengalami suatu ujian yang sangat berat. Ya, oleh karena setan. Ya. Tetapi kita melihat di sini lewat proses yang dihadapi, dia memperoleh satu kemenangan. Tuhan kembalikan 2 kali lipat ganda. Dengan apa yang sudah hilang, Tuhan kembalikan 2 kali lipat ganda. Kita lihat di sini di dalam Ayub pasal Ayub ya, kalau kita pelajari di sini Ayub 23 ayat 10 di situ, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadilah gereja-gereja yang mau diuji oleh Tuhan, yang diproses oleh Tuhan. Berkali saya kata memang tidak enak, sakit, sangat menyakitkan. Saya pun alami, ya. Jemaat pun pasti alami. Bagaimana proses itu tidak enak, saudara. Tidak enak. Kadang-kadang mau gagal, bahkan pun kegagalan itu bisa terjadi. Tapi mau bangkit. Siapapun, ya, proses itu. Abraham pernah gagal, Daud pernah gagal, ya, saudara-saudara. Tetapi Tuhan proses kembali mereka. Ya, itu yang pertama. Ya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku, akan timbul seperti emas. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, yang kedua, tujuan proses supaya apa? Kita akan menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Untuk menjadi kesaksian. Amin. Menjadi berkat. Untuk apa? Melayani Tuhan. Orang melayani Tuhan bukan sembarangan, saudaraku. Kita main musik, kita singer, atau kita sedang WL, bukan berarti dia bisa, tetapi dia harus melewati proses. Ya. Dunia pun orang masuk, misalnya Indonesia Idol, ya kan? Indonesia Idol, ada juga yang lain, saudaraku. Talent, ya. Kita lihat orang berdatangan beribu-ribu, ya, dari sekian di penjuru, 4 penjuru, ya. Mereka datang untuk apa? Untuk di audisi. Audisi itu lewat proses. Itu berhari-hari, berbulan-bulan pun. Ya, tapi cuma dapat hasilnya berapa? Dari beribu-ribu orang. Itu melewati proses yang begitu panjang. Amin. Itu pun dunia. Apalagi kekristenan. Kristen itu nggak gampang mau masuk surga. Ya, kita mau menjadi pewaris kerajaan surga harus melewati yang namanya suatu proses yang begitu panjang. Nggak gampang, saudara. Makanya rela. Kalau saudara ingin berjumpa dengan Kristus, kalau saudara ingin menjadi pewaris kerajaan surga, jangan menjadi Kristen gampangan, tapi jadi Kristen yang sesuai dengan standar Kristus. Nah, untuk apa? Tujuan proses itu supaya kita menjadi alat Tuhan. Ya, alat Tuhan. Ya, alat Tuhan. Di dalam Roma 12 itu sudah jelaskan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya apa?
kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahan hidup. Itu satu proses. Kita harus mempersembahkan persembahan yang hidup. Ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, maksud dan tujuan proses, saudara akan harus terlibat di dalam melayani Tuhan, mempersembahkan hidup kita. Tetapi ayat yang kedua kita lihat ini proses. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, ayat yang kedua, jangan seperti dunia. Jangan mau tampil seperti dunia. Harus tanggalkan semua hal-hal yang duniawi. Amin. Harus tanggalkan semua ego. Tanggalkan semua beban dan dosa. Ibrani pasal yang keberapa itu? 12 juga. Ya, tanggalkan semua. Itu ada satu proses. Alkitab berkata di sini, ya, perhatikan. Ya, sekali lagi saya bacakan, ya, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kata berubah itu ada satu proses. Berubah. Kita dirubah oleh apa? Oleh kebenaran firman. Diubah oleh Tuhan. Ya, diubah. Ya, sesuatu yang diubah. Makanya tadi kan bangsa Israel diubah oleh Tuhan dengan caranya Tuhan. Mereka harus dibawa ke Babel. Diubah. Diubah. Saudara mau diubahkan? Relakan ya saudara, di proses Tuhan. Nggak gampang saudara. Ini nggak gampang. Diubah oleh Tuhan. Berubahlah pembaharuan budi. Sekali lagi ya. Budimu, sehingga kamu dapat membedakan ya, manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Amin, saudara. Luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir saya pelajari di sini, tujuan untuk suatu proses. Perhatikan di sini, kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Saudara mau jadi serupa dengan Kristus? Mau jadi serupa dengan Kristus, firman Tuhan, ikutilah aku. Ya. Di mana pelayanku berada, di situ kamu harus berada. Ya. Di mana aku berada, maksud saya, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi ikut jejak langkah Yesus. Kalau saudara lihat kemarin beberapa waktu yang lalu di ibadah online saya sudah sampaikan tentang Efesus 4 ayat yang ke-13, sampai kita semua telah mencapai suatu kesatuan iman. Ya. Satu kesatuan iman. Iman itu timbul dari pendengaran dan iman itu diproses, saudaraku. Ya. Iman diproses. Kesatuan iman, kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ya, pengetahuan yang benar, kita mempelajari tentang Kristus, mempelajari tentang karakter Kristus. Ya, kan ini pengetahuan yang benar tentang Allah. Kita mempelajari sifat-sifat Kristus. Wong Kristus aja dia Allah. Ya, dia harus datang di dunia ini, dia berwujud manusia. Dia jadi apa? Jadi manusia, jadi baik. Jadi baik. Ada satu proses yang panjang 30 tahun. Satu proses yang begitu panjang. Tidak dikenal orang. Ya. Saudara-saudara Yusuf juga tidak mengenal siapa Yesus. Padahal ada di... Dia disembunyikan, kalau kita pelajari di sekolah Alkitab, disembunyikan selama 30 tahun. Nah, setelah 30 tahun, itu Yesus, dia memberikan satu teladan. Bahwa kita melayani Tuhan, untuk kita menjadi orang-orang yang seperti Kristus, harus benar-benar ya, seperti Kristus, ikut jejak dia. Jangan maunya kita, sekarang PDW ya, maunya kita, tetapi ikut teladan Yesus. Nah, mudah saudaraku, ya, apalagi akhir-akhir pelayanan Yesus, di situ dia harus menderita pikul salib, dia harus rela menderita. Itu akhir daripada pelayanan, itu sangat berat. Nah, orang percaya harus melewati itu, ya, melewati itu. Jadi kita lihat menjadi serupa dengan Kristus. Tadi katakan pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu berbicara tentang kita harus mempelajari tentang kepribadian Yesus. Anak Allah itu siapa anak Allah? Yesus. Nah, kemudian kedewasaan yang penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Kepenuhan Kristus. Haleluya. Inilah tujuan suatu proses. Ya, inilah tujuan, ya.
ya, suatu harga, suatu proses. Memang ada harga. Semua yang kita lakukan itu harus bayar harga. Satu bayar harga. Kalau kita tidak membayar harga, ya bukan pakai duit saja, tetapi ada harga waktu dan lain sebagainya. Ya, harga, namanya harga harus kita bayar dengan mahal. Menjadi orang Kristen bukan mudah. Menjadi orang yang mau dipakai Tuhan bukan mudah. Ya, menjadi orang yang dipromosikan Tuhan bukan mudah. Tetapi ada satu harga, ada satu proses yang begitu mahal yang kita harus lakukan supaya apa? Di dalam hal yang ketiga di sini, supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin, saudaraku. Jadi saudara-saudara, nggak gampang. Tapi saya percaya, ya saya berdoa. Saya mohon dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya, jemaat Immanuel. Saudara-saudara yang mendengar ini, saudara mau tidak mau harus seperti Kristus. Harus, karena apa? Tujuan akhir hidup kita untuk menuju kepada surga yang kekal. Amin. Saudara mau? Saudara mau ke surga? Harus melewati ini. Gak gampang. Meskipun tadi saya katakan dunia ini serba. Bahkan pun ada sekolah yang begini, yang tidak diproses ya. Ada begini, ada lain sebagainya. Tetapi tidak mengikuti jalur. Tetapi kita harus meskipun dunia ini semakin lama, ya kita lihat instan. Tetapi berjalan begitu cepat. Tetapi kekristenan kita, kerohanian kita, seperti yang saya katakan berkali-kali, tidak boleh instan, harus melewati standar Alkitab. Amin, saudaraku. Saya percaya firman Tuhan yang saya sampaikan memberikan satu kekuatan, memberikan satu kemenangan. Jadi tujuan proses yang pertama, kemudian iman. Yang kedua, ya kita menjadi alat Tuhan. Yang ketiga, saudara menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi perisai, menjadi suatu kekuatan untuk kita menghadapi masa yang sulit ini. Nama Tuhan dipuji. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap proses demi proses yang kita alami itu akan membawa kita di dalam kedewasaan. Yang instan itu justru bisa membuat kita menjadi sakit ya. Terlalu banyak makan mie bisa sakit. Terlalu banyak makanan berkaleng, perut bisa bermasalah, pencernaan bisa bermasalah. Tetapi proses demi proses yang alami yang kita harus jalani di dalam kehidupan ini, itu akan membuat cita rasanya menyehatkan ketika dimakan. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk menikmati setiap proses yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan tentunya hasil akhir dari perjalanan proses itu akan membuat semuanya indah pada waktunya. Yang terbaik akan kita terima. Hidupku menggenapi firman-Mu.
sama-sama kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya lewat firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan, memberikan sesuatu jalan keluar, memberikan suatu kekuatan buat kami semua, bahwa kehidupan rohani kami harus melewati suatu berbagai macam hal, proses demi proses yang dihadapi. Tetapi kalau kami mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, maka kami bisa melewati, maka kami akan mencapai satu tujuan sesuai dengan maunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat ini Tuhan, maupun mereka semua yang ada di rumah, siapapun yang akan mendengarkan. Kami percaya bila kami terus melewati proses yang begitu membuat kami terus mencapai satu kedewasaan rohani, mencapai seperti apa yang Tuhan inginkan, menjadi seperti Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan, berkati semua mereka yang ada di mana-mana Tuhan, supaya mereka tetap menjaga kehidupan rohani mereka, tetap kuat menghadapi situasi yang hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati semua juga keluarga-keluarga hamba-Mu, berkati keluarga-keluarga yang sedang mengalami masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan. Kami percaya kalau mereka bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Berkati juga pemerintah kami Tuhan. Tuhan tolong semua, baik presiden, wakil presiden, menteri-menteri yang ada Tuhan, sampai kepada kepala-kepala daerah Tuhan, sampai kepada kecamatan, RT, RW Tuhan, supaya Tuhan tolong mereka, apalagi mereka sedang menghadapi akan masalah yang sangat berat ini, menghadapi COVID-19. Tuhan tolong semua, supaya COVID ini dapat diselesaikan sesuai dengan maksud-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pemerintahan kota Surabaya. Mari Tuhan tolong Ibu Risma dan seluruh jajarannya Tuhan. Engkau tolong, Engkau berikan kekuatan supaya Tuhan membela dalam pemerintahannya Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari sama-sama kita terima berkat. Saudaraku, biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang di dalam Yesus Kristus, persekutuan Allah Kudus menyertai kami mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam berkat nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya.